Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini, saya perwakilan dari kelompok 9 akan menerangkan tentang knowledge management. Kenapa organisasi perlu mengelola ilmu pengetahuan? Yang pertama, mengetahui kekuatan dan penempatan seluruh SDM. Yang kedua, menggunakan pengetahuan untuk menghindari proses kegagalan yang sama. Yang ketiga, mempercepat proses penciptaan pengetahuan baru. Yang keempat, menjaga pergerakan organisasi yang agar tetap stabil. Definisi knowledge management menurut Ujikiro Konana tahun 95. Knowledge spiral dibagi menjadi 4. Yang pertama, sosialisasi adalah proses transfer pengetahuan dari tacit ke tacit. Yang kedua, eksternalisasi adalah proses transfer pengetahuan dari tacit ke eksplisit. Yang ketiga, internalisasi adalah proses transfer pengetahuan dari eksplisit ke eksplisit. Yang keempat, kombinasi adalah proses transfer pengetahuan dari eksplisit ke tacit. Knowledge tacit adalah ilmu yang ada di kepala manusia. Knowledge explicit adalah ilmu yang tertulis di buku. Untuk selanjutnya, tantangan industri pada saat ini. Yang pertama, meningkatnya kompleksitas dunia bisnis. Yang kedua, cepatnya perubahan pasar. Yang ketiga, respon yang cepat dan intensif. Yang keempat, berkurangnya pengalaman individual. Knowledge management menurut Dr. tahun 1994. Sumber ekonomi tidak lagi berdasar pada modal, SDA atau tenaga kerja, tetapi pada knowledge. Contoh, industri berbasis pengetahuan. Pertama adalah Uber, perusahaan taksi yang tidak memiliki kendaraan. Yang kedua, Google, media terbesar atau perusahaan pemasaran di dunia yang tidak memiliki konten. Yang ketiga, Airbnb, layanan akomodasi terbesar di dunia yang tidak memiliki bangunan. Yang keempat, Gojek, perusahaan angkutan umum yang tidak memiliki kendaraan. Yang selanjutnya, definisi menurut Becerra Fernandez tahun 2015. Knowledge management adalah melakukan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan. Segala aktivitas untuk mengeluarkan dan mengelola pengetahuan. Aktivitas yang berhubungan dengan discovering, capturing, sharing, and applying sebagai cikal bakal proses manajemen untuk membuat pergerakan organisasi menjadi efektif, efisien, dan tercapai tujuannya. Yang selanjutnya, regulasi knowledge management. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97 tentang dokumen perusahaan, dan lain-lain. Disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan knowledge management. Yang pertama, manajemen organisasi, proses bisnis manajemen, data mining, sistem informasi, jurnalistik, dan yang terakhir, psikologi. Selanjutnya adalah gambar atau gambaran proses data menjadi knowledge. Selanjutnya, proses data, informasi, dan knowledge. Yang pertama adalah data adalah kumpulan entitas fakta yang terekam. Yang kedua, informasi adalah hasil kompilasi, pengolahan, dan statistik data. Yang ketiga, pengetahuan adalah hasil kompilasi informasi yang berbentuk pola, rule, dan solusi yang memiliki nilai tertinggi. Selanjutnya, dari data yang dikelola menjadi informasi, kemudian menjadi pengetahuan. Harapannya, semua dapat bertransformasi untuk menjadi suatu kebijakan. Yang selanjutnya, transformasi dan visualisasi. Data mining adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengubah data menjadi pola dan pengetahuan. Proses data mining, himpunan data, selanjutnya metode data mining, dan terakhir pengetahuan. Klasifikasi jenis pengetahuan. Yang pertama, dimensi keluasaan, mencakup pengetahuan general dan spesifik. Yang kedua, dimensi bentuk, mencakup pengetahuan deklaratif atau pernyataan, hukum, hipotesis, dan prosedural. Yang ketiga, dimensi sumber, mencakup pengetahuan tacit and explicit. Selanjutnya adalah
alat untuk memvisualisasikan pengetahuan. Berbeda tergantung jenis pengetahuannya. Yang pertama adalah jenis knowledge deklaratif, memvisualisasikannya dengan mind map. Yang kedua adalah jenis knowledge prosedural, memvisualisasikannya dengan flowchart dan BPMN. Ini adalah gambaran knowledge management process dari Becerra Fernandez tahun 2015. Selanjutnya, proses formula baru yang diciptakan oleh Fernandez tahun 2015. Yang pertama, knowledge discovery, penentuan pengetahuan yang bisa diperoleh dari combination atau socialization. Yang kedua, knowledge capture, penangkapan pengetahuan yang bisa diperoleh dari externalization atau internalization. Yang ketiga, knowledge sharing, berbagi pengetahuan bisa melalui socialization atau exchange. Yang keempat, knowledge application, pengaplikasian pengetahuan bisa melalui direction atau routines. Selanjutnya, knowledge management system atau KMS adalah sinergi antara teknologi informasi, mekanisme sosial, dan pengetahuan proses manajemen yang menjadi pengetahuan sistem manajemen. Klarifikasi KMS antara lain knowledge discovery system, knowledge capture system, knowledge sharing system, knowledge application system. Knowledge management system adalah abstraksi, arsitektur, dan payung terminologi dari berbagai jenis aplikasi dengan peran yang sesuai dengan knowledge management process. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.